wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Darmayanti dengan NIM 119330031 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian, mata kuliah Teknologi Bioproses. Di sini saya akan melakukan praktikum modul 5, yaitu proses pembuatan roti. Di sini saya dari kelompok 6 akan membuat odading dengan perbandingan ragi kue 1%, 1,5%, dan 2%. Di Indonesia, roti sekarang ini sudah menjadi makanan pokok kedua setelah nasi dan menjadi makanan populer di kalangan masyarakat. Roti sendiri adalah produk makanan yang terbuat dari tepung terigu yang difermentasikan dengan ragi roti, yaitu Saccharomyces cerevisiae, air, dan atau tanpa penambahan makanan lain yang diolah dengan cara dipanggang, digoreng, atau dikukus. Berdasarkan formulasi adonan roti, dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu adonan roti manis, roti tawar, dan adonan soft roll. Adonan roti manis adalah adonan yang dibuat dari formulasi yang banyak menggunakan gula, lemak, dan telur dibandingkan jenis adonan roti pada umumnya. Bahannya ada tepung terigu, masing-masing perbandingan 100 gram. Lalu ada ragi kue dengan perbandingan 1%, 1,5%, dan 2,5%. Ada margarin secukupnya, ada telur 2 butir, ada gula pasir secukupnya, ada air hangat secukupnya, dan ada garam secukupnya. Dan juga ada minyak untuk menggoreng secukupnya. Langkah pertama dari pembuatan odading ini adalah setiap bahan dicampur, yaitu ada tepung terigu, ada ragi, ada margarin, ada garam secukupnya, dan ada gula, dicampur pada setiap persentase. Yang pertama kita buat perbandingan 1%. Di sini ragi dicampur dimasukkan, gula pasir secukupnya, setelah bahan tercampur rata, selanjutnya dikocok telur. tidak usah terlalu lama. Setelah itu telur dimasukkan ke dalam air. Kita masukkan air. Terus setiap perbandingan. Setelah adonan odading dicampurkan dengan air dan minyak panas, selanjutnya adonan ditutup dan disimpan selama 30 menit. Kita tutup Menggunakan lap tangan dan kita akan buka selama 30 menit. selanjutnya. Setelah adonan dibulat-bulatkan seperti ini,
selanjutnya adalah tahap penggorengan untuk odading. Kita akan mulai menggoreng. Proses penggorengan odading dengan presentasi 1,5% ragi. Inilah hasil odading. Dari praktikum ini didapatkan hasil yaitu untuk daya kembangnya sendiri bisa dilihat pada tabel masing-masing presentasi ragi mengalami pertambahan panjang, lebar, dan tinggi. Semua sampel pada setiap presentasinya mengalami pertambahan atau pengembangan atau daya kembangnya. Nah, bisa dilihat untuk presentasi pengembangannya adalah untuk ragi 1% mengalami presentasi pengembangan 7,6%, untuk ragi 1,5% mengalami persen pengembangan 1,8%, untuk ragi 2% mengalami persen pengembangan 16,8%. Selanjutnya untuk uji organoleptik, bisa kita lihat pada tabel berikut ini bahwa untuk presentasi ragi 1%, 1,5%, dan 2%, untuk aroma dan warnanya semuanya sama. Di sini terdapat perbedaan pada tekstur dan juga rasanya. Untuk tekstur pada ragi 1, teksturnya sedikit keras dan berongga. Untuk ragi 1,5%, teksturnya lembut dan berongga. Dan pada ragi 2% bertekstur lembut dan berongga. Untuk rasa sendiri, pada ragi 1% dan 1,5% rasanya manis dan juga gurih. Namun pada ragi 2% rasanya berubah menjadi manis sedikit asam dan juga masih mengandung tekstur gurih. Jika kita lihat dari tabel berikut, maka presentasi ragi yang pas dalam pembuatan odading ini adalah presentasi ragi dengan 1,5%, karena untuk tekstur, aroma, rasa, dan presentasi pengembangannya tidak terlalu berlebihan atau tidak terlalu kurang juga, sehingga menghasilkan tekstur, warna, aroma yang pas. Roti adalah produk makanan yang terbuat dari tepung terigu yang difermentasikan dengan ragi roti, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Nah, Saccharomyces cerevisiae ini merupakan khamir yang paling umum digunakan pada pembuatan roti. Khamir ini sangat mudah ditumbuhkan, membutuhkan nutrisi yang sangat sederhana, laju pertumbuhan yang cepat, stabil, dan aman untuk digunakan. Dalam pembuatan roti atau odading pada praktikum kali ini, ragi atau yes dibutuhkan agar adonan bisa mengembang. Ragi atau yes biasanya ditambahkan setelah tepung terigu ditambah air, lalu diaduk hingga merata. Setelah itu selanjutnya adonan dibiarkan dalam beberapa waktu agar adonan dapat mengembang. Dalam kondisi ini, fermentasi dilakukan akan menyebabkan ragi bekerja menguraikan karbohidrat menjadi C2H5OH dan CO2, yang kemudian gas CO2 menyebabkan adonan menjadi mengembang karena CO2 yang dihasilkan terperangkap di dalam adonan dan alkohol yang terbentuk akan menguap saat dilakukan proses penggorengan atau pemanggangan. Pernyataan itu menurut Rukmana 2000. Untuk uji organoleptiknya ini didapatkan bahwa pada setelah proses penggorengan akan terjadi perubahan-perubahan fisik, diantaranya warna yang akan berubah menjadi kuning kecoklatan, teksturnya akan berubah yang aslinya kompak dan elastis menjadi berongga karena adanya proses fermentasi dan penggorengan. Bentuk dan volume yang awalnya kecil menjadi membesar atau mengembang karena adanya proses fermentasi atau penggorengan. Menurut Yahya 2006, fungsi bahan-bahan dalam pembuatan roti atau odading yaitu terigu adalah untuk membentuk gluten yang akan mengikat CO2 terperangkap dalam roti sehingga roti mengembang. Gluten ini terbentuk dari protein yang terkandung dalam tepung yaitu glutenin dan gliadin yang akan menghasilkan gluten jika dilarutkan dengan air. Terigu yang digunakan adalah terigu yang memiliki protein tinggi agar roti mengembang dengan baik.
Fungsi air sendiri adalah untuk melarutkan bahan menjadi adonan dan membentuk gluten. Fungsi garam selain untuk memberi rasa, fungsi garam tersendiri adalah untuk memperkuat jaringan gluten dan mengontrol pada saat fermentasi dilakukan. Untuk gula sendiri berfungsi sebagai asupan nutrisi bagi ragi. Selain itu juga, gula berfungsi untuk membuat tekstur roti menjadi lebih lembut dan memperpanjang umur roti dan memberikan warna pada permukaan roti. Fungsi telur sendiri adalah untuk pembentukan krim, meningkatkan jumlah gas yang ditangkap oleh gluten, menangkap air sebagai pelunak, dan memberikan kontribusi terhadap nilai gizi. Ragi sendiri adalah fungsi utama dalam pembuatan roti ini, yaitu untuk mengembangkan adonan, membangkitkan aroma dan rasa. Proses fermentasi menghasilkan gas CO2, asam, dan alkohol. Asam berfungsi untuk melunakkan adonan supaya mudah dibentuk setelah proses istirahat kedua. Dan yang terakhir adalah fungsi dari margarin, yaitu untuk memberikan rasa dan aroma. Pada praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan roti dibutuhkan ragi atau yeast. Ragi atau yeast pada praktikum kali ini yang digunakan adalah jenisnya adalah khamir, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Khamir ini sangat mudah ditumbuhkan, membutuhkan nutrisi yang sederhana dan laju pertumbuhan yang cepat sebagai nutrisi bagi ragi tersebut. Sekian dari presentasi praktikum saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.